Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya untuk mata kuliah teknologi open source. Oke, di sini kita akan bahas masalah perangkat lunak dan lisensi. Lisensi dari open source ya. Oke, di sini sambil materi punya Pak Agus Rianto ya. Kalian bisa cari di internet untuk materinya ini. Jadi intinya di sini kita akan bahas masalah lisensi dari sebuah software atau dari sebuah aplikasi. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa yang dimaksud lisensi itu? Lisensi merupakan hak cipta UU HC nomor 19 tahun 2002. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi adalah pemberian izin tentang pemakaian sesuatu atau perangkat lunak komputer yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas sesuatu tersebut. Lisensi itu ada yang free, gratis, dan ada yang non-free atau yang tidak gratis, yang artinya diwajibkan membayar sejumlah uang atau membeli lisensi tersebut. Oke, sebenarnya untuk masalah lisensi, kalian sebenarnya pasti sudah pernah dengar kan istilah lisensi itu. Jadi intinya lisensi itu adalah izin. Di aplikasi, di software itu rata-rata pasti membutuhkan sebuah lisensi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada namanya perjanjian lisensi atau lisensi agreement. Nah, lisensi agreement ini ada dua ya. Ada end user lisensi closed source atau yang artinya itu izin menggunakan cadangan backup copy support service. Ada yang JNU yang artinya open source, izin menggunakan memperbanyak mendistribusikan. Intinya, kalau closed source itu dia biasanya itu berbayar, sedangkan open source itu biasanya yang free gratis. Jadi kita bebas memanfaatkan yang open source. Sedangkan kalau closed biasanya itu kita harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mengakses secara penuh, mengakses semua servis-servisnya atau mendapatkan support dari aplikasi tersebut. Jadi perbedaan open dan close itu, kalau open itu free, close itu biasanya berbayar. Oke, kemudian ini masalah lisensi itu diatur di pasal 2 ayat 2 UU HC. Pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuan penyewakannya ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa pemegang hak cipta memiliki kebebasan untuk mengizinkan atau melarang penggunaan sebuah ciptaan tanpa sepengetahuannya. Jadi gini, seorang developer atau seseorang pembuat aplikasi, dia itu punya hak untuk melarang orang tersebut menggunakan aplikasinya kalau dia tidak punya izin, karena itu bisa melanggar hak cipta. Jadi itu pentingnya sebuah lisensi ya dari aplikasi. Misalkan kalau kita buat sebuah sistem kepegawaian, nah kemudian kita buat itu di sebuah instansi A, kemudian instansi A tersebut menyebarkan ke instansi B, C, D. Nah itu sudah termaksud melanggar hak cipta, karena dia itu tanpa seizin si punya aplikasi tersebut. Kecuali si dinas A tersebut sudah membeli full lisensi dari si yang punya isi atau si pembuat dari software tersebut. Nah, sekarang jenis-jenis lisensi. Jenis-jenis lisensi itu ada 6 ya, setahu gue. Nah, kita mulai dulu dari lisensi komersial. Ini yang paling sering kita jumpai. Jenis lisensi ini yang biasa ditemui pada software seperti Microsoft, Windows, Office, dan sebagainya. Jadi, lisensi komersial ini dia yang bersifat komersial atau yang bersifat berbayar. Uh, Kalian sering, misalkan kalau kalian pernah lihat sebuah laptop yang diinstalkan Windows itu, kalau yang menggunakan bajakan ya, kadang itu tertulis Windows is not active, karena itu dia sifatnya komersial. Dia itu harus dibayar baru bisa kita menggunakan full service. Nah, sekarang kemudian yang kedua, ada lisensi trial software. Nah, lisensi trial software, dia itu maksudnya ada batasan waktu. Nah, contohnya itu seperti Windows yang saya sebutkan juga tadi. Misalkan kalau kita habis install ulang sebuah Windows, dalam waktu 30 hari, kalau kita tidak mengaktifkan lisensinya atau tidak membayar sejumlah uang untuk lisensi tersebut atau kodenya, maka dia biasanya itu akan tertulis Windows is not active atau tertulis JNU. Biasanya itu di Windows bajakannya biasanya ada di sudut kanan bawah itu muncul. Kemudian ada lisensi non komersial. Nah, lisensi non komersial ini yang sifatnya free, gratis. Dia ini bebas disebarluaskan. Biasanya dia ini bersifat open source. Contohnya itu aplikasi Linux, Linux, LibreOffice, pokoknya aplikasi yang bersifat free lah. Biasanya itu di bawaan sistem operasi Linux. Nah, kemudian ada lisensi shareware. Mengizinkan pemakaian untuk menggunakan, menyalin, atau mengenakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta. Lisensi ini tidak dibatasi oleh batas waktu, tidak seperti lisensi trial. Jadi ini dia mirip dengan non-komersial ya, shareware. Jadi kita ini bebas menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kemudian ada lagi lisensi freeware dan royalty free binary. Freeware dan
freebinner ini mirip ya. Kalau yang freeware ini biasanya ditemui pada perangkat software yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan. Contohnya adalah software plugin yang biasanya menempel pada software Photoshop. Jadi freeware ini maksudnya misalkan kita membeli sebuah aplikasi Photoshop. Nah, di situ kan banyak fitur-fiturnya atau misalkan font. Nah, di situ ada beberapa font yang tidak ada di Photoshop kita. Jadi kita itu diharuskan untuk mendownload atau membeli lagi sebuah plugin untuk menambahkan misalkan tadi itu jenis font ya untuk di Photoshop. Sebenarnya itu masih banyak contoh yang lain. Nah, kemudian yang royalty free binary ini dia mirip dengan freeware tadi. Serupa dengan lisensi freeware, hanya saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi melengkapi software yang sudah ada dan bukan merupakan suatu software yang berdiri sendiri. Jadi dia ini mirip ya freeware dengan royalty. Dia itu semacam plugin, kalau royalty dia itu semacam library. Oke, sekarang open source lisensi. Lisensi open source. Ini contohnya biasanya di Linux ya. Lisensi bentuk ini yang akan membebaskan penggunaannya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Ini contohnya kalau kalian pernah dengar sistem operasi Unix. Unix itu induk dari Linux. Nah, Unix sendiri itu sifatnya bebas. Kita bebas menggandakan, meningkatkan kinerjanya, mengubah, mengedit, ataupun mempelajari. Nah, dari Unix tersebut, maka lahirlah Linux. Dari Linux, seperti yang kita katakan, Linux itu banyak jenis distronya. Ada Ubuntu, Slackware, OpenSUSE, Backtrack, dan sebagainya. Nah, kenapa Linux bisa banyak? Karena itu dia itu modifikasi dari Unix. Karena Unix itu dia sifatnya free, bebas disebarluaskan, bebas ditingkatkan kinerjanya, bebas diedit, ataupun dipelajari. Nah, ini contohnya, misalkan GNU, GPL, The FreeBSD, dan MPL. Sedangkan jenis-jenis perangkat lunak yang memakai lisensi misalnya tadi Linux saya sempat sebut, SendMail, Apache, dan FreeBSD, dalam sistem lisensi open source menjadi suatu alternatif perkembangan program komputer yang memiliki kekuatan hukum sendiri. Sekarang ada perangkat lunak bebas. Pemberian lisensi program komputer diwarnai dengan dua kecenderungan utama, yaitu pemberian lisensi yang semata-mata untuk penggunaan kode biner dan pemberian lisensi program dengan menyertakan source code dari program komputer. Jadi gini, biasanya itu kalau kita beli aplikasi, ada yang kita dikasih cuman aplikasinya tok, ada yang kita dikasih juga dengan source code-nya. Jadi itu biasa harganya berbeda ya, tergantung si penjualnya saja. Kalian mau beli yang paket yang mana? Apakah yang cuman aplikasi atau dengan source code-nya tersebut? Nah, kemudian lagi sekarang Richard Stallman. Nah, ini nama orang ya. Richard Stallman ini dia seorang, kalau bisa dibilang itu dia seorang pendiri GNU. GNU itu apa? GNU itu dia GNU kalau saya salah ingat itu kalian bisa cek di Google ya untuk lebih rincinya. GNU itu semacam perusahaan yang mendukung untuk aplikasi open source. Jadi dia tuh membuat aplikasi yang sifatnya itu open source yang bebas digunakan oleh setiap orang. Namanya Richard Stallman. Kalian bisa cari di Google lebih lanjutnya tentang Richard Stallman. Kalian cek di Wikipedia. Seorang pencipta, baik yang pertama maupun sebagai pihak yang pengembangan program komputer turunan mempunyai kebebasan untuk memberikan lisensi yang akan dipergunakan untuk karya cipta komputernya. Richard Stallman, pendiri Free Software Foundation di www.gnu.org, melukiskan alasan munculnya perangkat lunak bebas dengan ungkapan. Jadi ungkapannya seperti ini, kalian bisa baca saja. Terlalu panjang kalau saya membacakan. Nah, ini kalian bisa baca sendiri tentang Richard Stallman. Intinya dia itu seorang pendiri GNU. GNU itu merupakan sebuah perusahaan yang mencoba mengembangkan aplikasi yang bersifat open source. Oke, sekarang kita masuk ke filosofi perangkat lunak bebas. Tapi ini nanti kita akan bahas di materi selanjutnya ya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya tentang materi tentang lisensi, silakan share pertanyaan di grup ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas masalah filosofi perangkat lunak bebas. Oke, sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.